Nah, salah satu ketulusan suami istri adalah berani terbuka soal keuangan. Saya kaget akhir-akhir ini dalam banyak konseling, ternyata jumlahnya makin banyak suami istri yang gak jujur pada pasangannya sendiri soal uang. Dengan alasan macam-macam. Pendengar yang terkasih, masih ingat firman Tuhan Yesus salah satunya? Sebab di mana ada uangmu, di mana ada hartamu, di mana ada kekayaanmu, di situ ada hatimu. Nah, menurut ayat itu, kalau suami istri tidak jujur dalam keuangan, atau suami istri menyembunyikan jumlah uangnya, tidak saling tahu, suami istri boleh punya tabungan di dua bank yang berbeda, boleh. Tapi jumlah harus saling tahu. Bahkan suami istri, PIN ATM-nya pun harus saling terbuka. Tidak boleh sembunyi-sembunyi. Kenapa? Kalau sampai kita suami istri, ternyata uang saja kita nggak jujur, saling sembunyi-sembunyi. Dengarkan ini. Berarti orang itu sudah cerai sebelum ke pengadilan. Wah, ada yang marah waktu saya ngomong seperti itu. Kami nggak cerai. Pelan-pelan ya. Ingat lagi. Tuhan Yesus berkata begini. Sebab di mana ada uangmu, ada hartamu, ada kekayaan, di situ ada hatimu. Jadi kalau harta, uang suami istri dipisah, berarti hatinya sudah pisah. Nah, kalau hati pisah, itu kan namanya cerai. Hanya belum ke pengadilan. Mengerikan tidak hukum ini? Berarti banyak rumah tangga Kristen sudah cerai, tapi belum ke pengadilan. Karena suami istri nggak saling percaya lagi. Nah, kalau kita teliti hukum pernikahan, itu dasarnya bukan kasih. Salah. Fondasi utama pernikahan adalah trust, percaya. Sulit sekali saya menerjemahkan kata trust dari bahasa Inggris. Trust itu percaya. Total. Tidak ada yang disimpan. Nah, kalau sudah nggak saling percaya, ngapain menikah? Apalagi kalau masalah uang. Maaf, tapi mau tidur bersama. Itu hukumnya. Itu perzinahan. Karena hati nggak nyatu, tapi mau hubungan seks. Itu bukan suami istri. Saya bacakan ayat ini. Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-25. Lihat firman ini. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Banyak orang Kristen tidak setuju ayat ini ayat pernikahan. Tapi saya sangat setuju. Di mana kita melihat ini ayat pernikahan? Lihat kalimat terakhirnya. Karena kita adalah sesama anggota. Artinya sama anggota tubuh. Nah, kita suami istri itu hubungannya kepala dengan tubuh. Bayangkan kalau kepala berdusta kepada tubuh. Tubuh berdusta kepada kepala. Berarti kita nggak nempel dong, nggak nyatu. Buanglah dusta suami istri. Nah, sekarang kalau kita sembunyikan jumlah angka-angka uang kita di bank, supaya pasangan kita nggak tahu, itu kan dusta namanya. Karena kita nggak berkata jujur, berapa jumlahnya. Kenapa kita nggak jujur? Karena kita takut. Nanti pasangan kita tahu, kalau uangnya banyak dihabiskan uang itu. Jadi akhir-akhir ini kita melihat banyak rumah tangga hatinya tidak murni, tidak jernih, tidak bersih. Maka itu kebaikan Tuhan tidak pernah dirasakan oleh keluarga itu. Kalau suami istri tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan, dengarkan. Anak-anak pun akan kena akibatnya. Tidak bisa ikut merasakan kebaikan Tuhan. Kan jadi celaka kalau begitu. Buanglah dusta. Karena kita sesama anggota. Mari saya beri ilustrasi ini. Suami istri. Kalau ada anak-anak muda juga yang mendengar. Ayo kita belajar. Supaya kalian nanti kalau menikah sudah tahu dulu kebenaran ini. Sesama anggota. Saya pakai kata ini. Sesama anggota tubuh. Ya. Pernahkah pendengar terkasih ingat? Salah satu hal yang saya sangat menarik. Salah satu syaraf dalam tubuh kita yang Tuhan ciptakan. Itu namanya saraf refleks. Pada tahu gerak refleks? Itu saya kagum sekali. Gerak refleks itu kalau kita uraikan cara kerjanya, itu hebat sekali. Jadi begini, kalau di ujung ibu jari kaki kita nyentuh api, tapi mata kita nggak lihat. Ya karena kita mungkin lagi santai apa begitu.
Nah, refleks itu begitu ujung ibu jari kaki menyentuh api, langsung kirim perintah ke otak. Ini panas. Dari otak diolah dulu. Hasilnya tarik. Langsung saraf refleks itu nggak ada setengah detik. Panas. Langsung sampai ke otak. Otak mengolah. Kembalikan ke ujung jari, ibu jari kaki. Perintahnya tarik. Yang mengagumkan begini pendengar yang terkasih. Orang itu pendek maupun tinggi. Kecepatan perintah itu sama kecepatannya. Ini keadilan Tuhan. Bayangkan kalau kecepatannya itu ukuran rata-rata. Yang tinggi kasihan dong, lambat terimanya. Kebakar dulu di ibu jari. Bisa bayangkan maksud saya? Nah, sekarang kita lihat. Ketika perintah panas itu diterima oleh ibu jari kaki, itu kan melewati beberapa anggota tubuh. Paling tidak ruas jari pertama, telapak kaki, lalu mata kaki, lalu sampai ke betis, lalu sampai ke lutut, ke paha, ke pinggul, ke pinggang, ke punggung, ke leher, baru sampai ke saraf pusat yang di belakang otak kita, kepala kita. Nah, itu kan melewati beberapa bagian tubuh. Nah, ini ilustrasi saja ya, jangan ada yang tersinggung. Bayangkan kalau gerak refleks itu sarafnya saraf model Jawa. Ngerti maksud saya? Yang lambat itu. Begitu dengar ada perintah panas, lambat sekali. Aduh, ini panas. Dia jalannya pelan-pelan, melewati betis, melewati paha, sampai ke pinggang, pelan sekali. Begitu sampai ke otak, karena sarafnya saraf Jawa. Maaf jangan tersinggung orang Jawa, saya bilang ini. Ngolan juga pelan. Oh, ini panas. Kalau panas diapain enaknya? Ya ditarik. Oh, ditarik. Turun lagi perintah lewat leher, lewat pundak, langsung sampai ke mata kaki, baru sampai ke ibu jari kaki. Bisa bayangkan sudah matang dulu itu ibu jari kaki. Nah, sekarang kalau kita pakai ayat ini, dusta. Ada dusta di dalam tubuh kita. Kita nggak jujur suami istri, kita nggak terbuka. Misalnya, begitu saraf itu sampai ke paha, lewat paha karena harus lewati. Lalu paha bohong, tipu, dusta. Enggak panas. Itu salah tadi. Akhirnya perintah itu enggak sampai ke otak. Kembali lagi dia ke ujung ibu jari kaki. Enggak panas kok. Terlambat. Bisa terjadi kesakitan yang luar biasa. Suami istri, ayo kita jujur. Kita terbuka. Jangan ada dusta di antara kita berdua. Setan nanti masuk ke keluarga kita. Nah, apa hubungannya dengan kejadian 39 tadi? Di mana ada ketertutupan, karena kita munafik, kita pura-pura, kita sembunyi, maka kebenaran tidak bisa datang memerdekakan kita. Tidak bisa. Pendengar yang terkasih, biarlah hari ini sebelum kita buat apa-apa, ayo kita berdamai dulu. Yang pertama dengan Tuhan, dengan diri kita dan dengan sesama kita dan pasangan kita. Berdamai dulu. Untuk apa saja dalam hidup ini. Hati kita jaga dalam ketulusan. Hati kita jaga dalam kekudusan. Hati kita jaga. Supaya kebenaran itu nyata dalam hidup ini. Karena dengan itu kebaikan Tuhan akan kita rasakan. Nah, suatu hari saya bertanya kepada Roh Kudus. Tunjukkan kepada saya satu ayat saja. Untuk menolong baik diri pernikahan kami maupun orang-orang yang lain. Karena kalau terlalu banyak ayat seringkali kita pusing, bingung yang mana harus dipakai. Saya minta kepada Roh Kudus tunjukkan satu ayat saja. Untuk mengetahui apakah pernikahan kami ini masih aman atau tidak. Kita lihat dalam hidup ini ada istilah termometer dan barometer. Nah, kalau termometer itu mengukur suhu di ruangan maupun dalam tubuh. Tapi kalau barometer, ya, itu yang memberitahu ini bagaimana keadaannya. Tapi ada satu lagi yang namanya termostat. Nah, termostat itu kita yang menentukan mau dingin berapa derajat, mau panas berapa derajat. Nah, terus saya ingin tanya, apa termostat pernikahan ini? Satu ayat saja. Karena kalau terlalu banyak ntar orang bingung. Maka ayat kita tunjukkan di Kejadian pasal 2 ayat 23.
Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana kondisi